Halo semuanya, kembali lagi dengan Kaca Film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film Korea yang berjudul Mood of the Day yang dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Jo Gyu Jang. Yuk, simak alur ceritanya guys. Film diawali dengan pria playboy yang bernama Jaehyun yang sedang lari pagi. Di sisi lain, seorang wanita yang bernama Sojung yang tertimpuk bola nyasar, sehingga membuat baju kerjanya kotor dan heelsnya rusak, sehingga moodnya Sojung pun berantakan. Apalagi kontrak iklan perusahaan dengan seorang pemain basket yang bernama Jinjul pun belum ditandatangani sampai sekarang. Dan tadi sangka laptop Sojung pun tiba-tiba rusak. Jaehyun merupakan seorang karyawan perusahaan basket yang dicari-cari oleh perusahaan Sojung. Namun ternyata agensinya sedang mencari keberadaan Jinjul yang menghilang secara tiba-tiba. Jaehyun dan Sojung pun akan pergi ke Busan untuk pekerjaan masing-masing. Sebelumnya, Sojung bertemu dengan teman-temannya di kafe. Di sana, temannya memamerkan sebuah cincin yang ternyata dirinya telah dilamar oleh sang kekasih. Setelahnya, Sojung pamit dan pergi naik kereta. Secara kebetulan, Jaehyun duduk di samping Sojung. Di sana, Jaehyun mencairkan suasana dengan mengajak ngobrol Sojung. Setelahnya, Sojung menerima telepon dari pacarnya, yang ternyata hubungan Sojung dengan pacarnya sedang tidak baik-baik saja. Saat di stasiun, Jaehyun pergi membeli susu pisang yang diinginkan Sojung. Jaehyun, si playboy buaya darat pun langsung terus terang-terangan ingin bermesraan dengan Sejong. Sejong langsung ilfil dan langsung pindah duduk, namun ternyata kursi lain penuh hingga akhirnya ia tidak jadi pindah tempat duduk. Di sana Sejong meminta agar Jaehyun tidak berbicara sampai perjalanan berakhir. Lagi-lagi Sejong mendapatkan telepon. Tanpa sengaja ia mendengar percakapan Jaehyun membahas tentang pemain basket yakni Jinjul. Sojung mengetahui Jaehyun pergi ke Busan untuk mencari Jinjul. Jaehyun juga mengetahui bahwa Sojung ingin meminta tanda tangan Jinjul dan mengajak Sojung turun dari kereta bersama. Jaehyun pergi menemui kenalannya untuk meminjam mobil. Di tengah perjalanannya, Sojung mengirimkan foto kepada temannya karena temannya ingin tahu siapa cowok yang mengajaknya untuk bermesraan. Sojung pun diam-diam memotret Jaehyun. Tibalah mereka di tempat pemakaman kakek Jinjul yang baru saja meninggal. Namun ternyata Jinjul tidak ada di sana. Sojung buru-buru karena akan presentasi di kantor pusat. Jaehyun pun langsung mengantarkannya. Di perjalanan, Jaehyun berusaha agar bisa mendekati Sojung. Namun Sojung menolak dan tidak ingin mengkhianati pacarnya yang telah ia pacari selama 10 tahun. Jaehyun meledek karena dengan hubungan 10 tahun masa mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang aneh. Sojung pun marah kepada Jaehyun. Tibalah di kantor pusat, Sojung bersiap untuk presentasi. Namun ia menyadari bahwa laptopnya tertinggal di mobil Jaehyun. Jaehyun pun langsung mengembalikan laptopnya kepada Sojung dan presentasi berjalan dengan lancar. Namun di sisi lain, bagaimana cara ia mendapatkan tanda tangan Jinjul? Sojung pergi ke sebuah restoran, namun ternyata ia bertemu dengan Jaehyun yang ternyata ia juga sedang mencari Jinjul. Pemilik restoran pun menggratiskan makanannya karena Jaehyun mengaku Sojung adalah pacarnya, yang ternyata sang pemilik resto adalah tantenya Jaehyun. Saat mereka hendak pergi, mereka diberitahu bahwa ada kabar baru mengenai Jinjul. Mereka pun langsung pergi sampai-sampai meninggalkan seorang temannya Jaehyun. Mereka pergi ke tempat tim Jinjul berlatih. Namun lagi dan lagi Jinjul tidak ada di sana. Sebuah fakta juga terungkap,
Jinjul sering menghilang karena Jinjul tidak mau pergi ke Amerika untuk memulai debut di NBA. Bagi Jinjul, basket hanyalah sebuah hobi saja, bukan mimpi yang harus dikejar. Mereka pergi menuju tempat favorit Jinjul. Sampailah mereka di sebuah kuil. Namun lagi dan lagi Jinjul tidak ada di sana. Dikarenakan sudah sampai di kuil, mereka naik untuk melihat pemandangan. Namun beberapa saat datanglah seorang wanita yang mengenal Jaehyun. 그래 보경아 너 또 그래 또 보자. Jaehyun dan Sujung mengelilingi kuil. Beberapa saat mereka terjebak hujan dan berteduh di sana. Sujung mulai luluh melihat kebaikan yang dilakukan Jaehyun, apalagi Jaehyun sayang dengan anak kecil. Di hotel, Sujung menerima keinginan Jaehyun. Namun, saat hal besar akan terjadi, Jaehyun diam dan menanyakan mengapa Sujung menyetujui permintaan tersebut. Sujung bilang bahwa ia yakin Jaehyun adalah orang yang baik, tapi Jaehyun tidak mau melanjutkannya. Merasa dipermainkan, Sujung pun ngambek dan langsung pergi meninggalkan hotel. Mereka berdua masuk diam-diam ke gedung saat dulu Jaehyun bermain basket. Di sana mereka minum bersama, curhat tentang pacarnya Sojung dan main basket bersama. Mereka pun bersembunyi saat ada orang keamanan gedung dan melanjutkan ke sesi selanjutnya. Hingga akhirnya mereka nginap di sana. Paginya Sojung bertemu dengan ibu-ibu aerobik karena lapangan basket dipakai untuk latihan aerobik. Di sana juga ada pelatihnya. Ternyata sang pelatih merupakan wanita kemarin yang ditemui Jaehyun di kuil. Setelah hari panjang mereka lewati, perpisahan pun tiba dan mereka berdua tidak berhasil menemukan Jinjul. Setelahnya, tiba-tiba Jinjul muncul menemui Jaehyun. Dan jawaban Jinjul tetap sama, ia tidak mau pergi ke Amerika karena ia punya wanita yang ia cintai di Korea. Dan Jaehyun pun tidak bisa memaksa kehendak Jinjul. Di sisi lain, Sujung menemui pacarnya untuk putus dari hubungannya. Dan Jaehyun lebih memilih keluar dari perusahaannya, sementara Jinjul juga mengikuti untuk keluar dari agensinya dan lebih memilih dilatih oleh Jaehyun. Jinjul menandatangani kontrak iklan dengan perusahaan Sojung. Jaehyun mengantarkan kontraknya ke perusahaan Sojung. Namun sayang, Sojung sedang berada di luar dan ia menitipkan kontrak kepada resepsionisnya. Sojung pergi menemui teman-temannya dan curhat mengenai kandasnya hubungannya dengan pacarnya. Tak selang lama Jaehyun pun terlihat datang ke kafe tersebut. Ia menguping pembicaraan Sojung dengan temannya. Jaehyun pun kecewa dengan ucapannya dengan temannya, dan terjadilah kesalahpahaman di antara mereka berdua dan mereka pun bermusuhan. Sujung kembali ke kantor.
Ia bingung saat melihat kontrak iklan sudah ditandatangani oleh Jinjul. Di sisi lain, Jaehyun yang dicap sebagai playboy pun kali ini merasakan benar-benar patah hati oleh Sujung. Temannya pun kaget saat pertama kali Jaehyun galau gara-gara wanita. Sujung merasa bersalah kepada Jaehyun atas perkataannya tadi siang, dan ia sangat menyesalinya. Beberapa hari telah berlalu, Sujung akhirnya mengganti laptop yang baru dan lebih giat dalam bekerja. Jaehyun sudah mendirikan agensi atletnya sendiri. Sujung mengetahui bahwa amplop kontrak dari Jaehyun terselip pesan dari Jaehyun untuknya. Sujung pun buru-buru pergi untuk menemui Jaehyun. Namun, sayang sekali di hari tersebut Jaehyun akan terbang ke Amerika untuk perjalanan bisnisnya. Sesampainya di stasiun, mereka pun bertemu. Sujung pun mengatakan bahwa kejadian di kafe dulu hanyalah bercanda saja. Sebenarnya Sujung pun menyukai Jaehyun, dan mereka pun berdua kembali berbaikan dan film pun telah berakhir. Pemirsa, itulah alur cerita dari film Mood of the Day. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.